Terkurung. Farel memukul setirnya seketika saat ia tiba-tiba kehilangan jejak mobil Sila karena lampu merah. Sebenarnya Farel bisa saja mengejar, tapi mobil dari arah lain sudah lalu lalang. Jika Farel memaksa maka akan terjadi kecelakaan sementara Farel belum menemukan Sila. Hal itu membuatnya berpikir untuk melawan lampu merah. Seharusnya aku bawa mobilku tadi, decak Farel dengan geram karena jika Farel membawa mobilnya, otomatis Farel tidak akan pernah terkena lampu merah jika sudah berada di posisi paling depan seperti saat ini. Aku harus kabari Agus, gumam Farel dengan cepat menghubungi Agus. Agus mengatakan bahwa di dalam mobil yang dibawa Sila ada alat pelacaknya. Dengan cepat, Farel menerima pesan berupa aplikasi pelacak di mobil Sila dari Agus. Farel tiba di sebuah hutan dan mobil Sila ada di sana. Ia segera keluar dan memeriksa isi di dalamnya. Farel berteriak memaki lalu mengedarkan pandangannya. Dia pasti naik mobil lain. Farel menenangkan diri untuk berpikir jernih. Farel bisa menemukan apapun dengan cepat, yaitu kurang dari 8 jam, tapi menunggu 1 jam saja sudah membuat Farel gila. Farel tidak bisa membayangkan jika terjadi sesuatu dengan Sila. Terlebih lagi Sila adalah kelemahannya hingga ia tidak bisa bersabar. Tuan, Nando keluar dari mobil dengan langkah terburu-buru diikuti orang-orang bayaran utusan Farel. Di mana nona muda, Tuan? Tanya Nando melihat mobil Sila terbuka lebar, tapi tidak ada Sila di dalam sana. Cepat berpencar, dia pasti berada di sekitar sini. Tita Farel. Baik tuan muda, jawab seluruhnya segera masuk ke mobil masing-masing dan berpencar arah. Kita masuk hutan, Nan, ajak Farel. Hutan ini tuan, tanya Nando. Ya, mana lagi hutan menurutmu? Bentak Farel yang sedang kalap. Nando dengan cepat bergerak mengikuti Farel. Ia tidak marah akan bantakan Farel karena menurutnya sangat wajar Farel begitu marah tidak berhasil melindungi Sila. Di tempat lain, Sila perlahan bangun lalu meringis seketika memegang dahi juga pelipisnya yang terasa masih berdenyut. Sakitnya. Di mana ini? Gumam Sila mengedarkan pandangannya. Sila melebarkan matanya seketika melihat semua dinding yang ada di sekelilingnya kini ada potret dirinya. Apa ini? Gumam Sila merinding takut seketika. Foto-foto Sila yang tidak pernah ada kini ada di sekelilingnya. Hal itu membuatnya takut bahkan saat ada di Jerman bersama Farel pun ada di setiap dinding. Kaget Sila melihat ada pisau kecil menancap di potret Farel yang tengah menangkup pipi Sila. Entah darah apa yang ada di gambar itu, jelas sekali orang yang menculiknya membenci Farel seperti ingin melenyapkannya. Di mana ini? Kenapa kok bisa di sini? Gumam Sila akhirnya ia teringat saat terakhir ia mencoba kabur dari Farel, malah berujung petaka baginya. Aku harus pergi mencari Kak Pipi. Gumam Sila berlari ke arah pintu, namun pintunya dikunci hingga Sila tidak bisa keluar. Dikunci, kesal Sila berlari ke arah jendela yang ternyata dipenuhi besi sehingga untuk melompat dari jendela kaca itu pun Sila tidak bisa. Siapapun tolong aku, jerit Sila menggema di hutan terpencil itu. Sila melebarkan matanya mendengar suaranya sendiri yang menggema, seolah tempat ini ada di dalam gua saja. Siapa yang melakukan ini padaku? Di mana Kak Pipi? Gumam Sila dengan khawatir. Sila mondar-mandir di tempat cukup lama. Hingga tak berselang lama pintu terdengar dibuka hingga Sila menoleh ke arah pintu. Pak Karol? Sila membelalak melihat pria yang beberapa puluh jam yang lalu membuatnya ketakutan. Aku datang membawa makan siang untukmu sayang, kata Karol dengan senyum manisnya. Kenapa Bapak bisa di sini? Di mana ini? Di mana Kak Pipi? Tanya Sila dengan dingin dan menahan amarah. Aku mengurungnya di gudang karena tidak berguna, jawab Karol mendekati Sila membawa makan siang ala barat untuk Sila. Makanlah, kamu tenang saja sayang, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Rumah ini sangat aman untuk masa depan kita, kata Karol dengan senyuman manisnya menatap Sila begitu memuja. Sila melangkah mundur. Pergi, aku tidak mau hidup denganmu, bentak Sila. Karol menyeringai. Sayangnya tidak ada jawaban lain selain menerima keadaanmu sekarang sayang. Lepaskan aku Pak, aku masih mencintai papaku. Tidak ada pria lain yang bisa menggantikannya di hatiku, teriak Sila. Jangan berteriak, nanti suara emasmu rusak. Di sini tidak ada rumah sakit, hanya ada kita berdua. Haha, tawa senang Karol.
Mata Sila memerah darah. Lepaskan aku. Makanlah, jangan pernah bermimpi untuk lepas dari sangkar emasku ini, kata Karol menyodorkan makanannya pada Sila. Sila mendorong kasar makanan itu hingga berserak di lantai. Minuman seperti jus, susu, serta air putih juga bertumpah di sana. Aku bilang lepaskan aku tidak mau di sini, jerit Sila mengacak-acak rambutnya. Karol memegang tangan Sila lalu berusaha menenangkannya dengan senyuman. Kita akan bahagia di sini, sayang. Papamu akan merestui kita jika kita sudah punya anak. Jadi bersabarlah denganku, kalau tidak papamu akan mati di tanganku, ancam Karol dengan tak tahu malunya. Sila semakin terbakar amarah mendengarnya. Ia menunjuk Karol hingga tersungkur mengenai sudut lemari kecil dan beling-beling kaca. Sila mengambil garpu serta pisau yang tergeletak di lantai. Aku hidup demi papaku, tapi kau mengancam akan membunuh papaku. Siapa kau, ha? Kau pikir kau itu Tuhan? Maki Sila menggebu-gebu. Karol berusaha bangkit dan melepaskan beling-beling kaca yang tersangkut di lengannya hingga darah bercucur keluar dari luka-luka itu. Tenang sayang, tenang. Aku tidak akan melakukan KDRT padamu. Aku mencintaimu, kata Karol masih berusaha tersenyum melihat Sila walau tubuhnya terluka karena Sila. Aku benci semua ini, lepaskan aku, teriak Sila menggema. Karol berusaha mendekat dan Sila mengacungkan pisaunya. Jangan mendekat, kata Sila dengan penuh pengancaman. Karol memegang pergelangan tangan Sila. Sila menangkis dan berusaha melawan. Kamu kuat juga sayang, kata Karol dengan senyuman bangganya. Sila semakin geram dengan pria gila ini. Ia menyerang kembali hingga Karol cukup kewalahan, terlebih lagi ia penuh dengan luka beling kaca hingga dirinya tidak bisa menjatuhkan Sila. Karol mendapatkan pisau Sila selama pertarungan. Menyerahlah sayang, kata Karol terbatuk membuang pisau itu keluar kamar itu. Sila mengeluarkan sendok garpu lalu menancapkannya di paha Karol hingga pria itu menjerit lalu mendorongnya hingga terjengkang dan Sila mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Sila dengan cepat mengunci kamar itu dengan terburu-buru, sementara Karol yang tidak bisa berlari terlambat datang mengendor-kendor pintu kamar itu. Besi ini juga perlu, gumam Sila menggembok besi pintu yang ada di kamar itu juga. Dia mengerikan, sejak kapan dia membuat kamar seperti penjara ini? Gumam Sila mengambil pisau tadi dan berlari membawa kunci kamar itu.